Halo semuanya, Juragan IT. Kali ini kita akan uh, belajar mengenai Google Analytics dan kita lanjut ke session berikutnya yaitu mengidentifikasi ruang kerja pada Google Analytics. Ketika kita mencoba untuk memahami mengenai user journeys, Analytics bisa menggunakan user beberapa pengenal dari user seperti IDs yang kamu berikan kepada user ketika login kepada website Anda, kemudian Google Signals dan juga device ID. Nah, grup pengenal ini dinamakan ruang kerja daripada identitas, ya, atau bagian dari identitas gitu. Kemudian untuk mengenal lebih jauh mengenai masing-masing dari itu, kita lihat dari user ID dulu. Apabila kamu membuat ID yang sangat paten ya dari sign in user, kamu bisa gunakan data ini untuk secara akurat mengukur user journey dari lintas peralatan. Kemudian untuk mengizinkan menggunakan fitur user ID ini, kamu harus secara konsisten menugaskan ID pada user Anda, dan juga itu termasuk dari ID dengan data yang Anda kirimkan melalui Analytics. Kemudian Google Signal. Google Signal ini menggunakan data dari user yang telah masuk sign in kepada Google. Kemudian dengan Google Signal yang di-enable, maksudnya dihidupkan, Analytics mengasosiasikan event data yang itu terkoleksi dari user di website Anda, kemudian dengan Google Accounts dari user yang telah sign in yang sudah setuju untuk men-sharing informasinya. Kemudian mengizinkan Google Signal adalah sangatlah sederhana sekali. Anda tidak perlu untuk melakukan modifikasi di website atau aplikasi untuk memulai fitur ini. Cuma dihidupin aja. Kemudian untuk device ID, analisa juga bisa menggunakan device ID sebagai pengenal pada website. Device ID datang dari user browser. Pada aplikasi, device ID datang dari app Instant ID. Kamu tidak perlu melakukan setup di Google Analytics untuk menggunakan device ID. Nah, mengidentifikasi ruang pada Universal Analytics Property versus Google Analytics 4 Properties. Pada Universal Properties, untuk ruang pengenalnya itu, dia harus melaporkan sangat bergantung pada device ID. Meskipun beberapa laporan dan juga fitur juga bisa menggunakan Google Signals identity space atau ruang identitas. Ketika fitur user ID ini dihidupkan, data itu akan dilaporkan secara terpisah dari data yang ada dan tidak berintegrasi dengan ruang identitas yang lain, karena ruang identitas ini bekerja sangat terpisah, sangat sulit untuk mengukur user journey lintas peralatan, dan juga cenderung bisa terduplikasi user pada Universal Analytics Properties. Berbeda dengan ruang identitas pada Google Analytics 4 Properties. Di Google Analytics 4 Properties, data itu diproses menggunakan semua data yang tersedia, mengenal data yang tersedia. Pertama, Analytics akan mencari user ID karena fitur ini menggunakan data yang Anda kumpulkan, kemudian itu mencoba menggunakan Google Signals, dan terakhir apabila tidak ada kecocokan pada semuanya itu bergantung pada device ID. Dari sana, Analytics bisa menciptakan single user journey dari semua data yang terasosiasi dengan identitas yang sama. Karena identitas ini digunakan untuk semua report, dia mengizinkan Anda untuk
membuat data itu tidak duplikat ya. Jadi dan berbicara lebih kesatuan gitu. Cerita menyeluruh tentang hubungan dari setiap bisnis yang ada dalam bisnis Anda. Apa artinya itu ya? Ketika kamu hanya memiliki satu identitas, ruang identitas seperti di Face ID, seseorang bisa tampil pada different user, pada user berbeda setiap kali mereka berinteraksi dengan bisnis pada peralatan yang berbeda. Tetapi ketika Anda menggunakan identitas ruang yang banyak ya, Anda bisa mendapatkan wawasan yang lebih baik melalui user journey dengan lebih apa ya, lebih kokoh pada lintas device dan juga cross platform data, dan reportingnya itu merefleksikan data yang tidak terduplikasi atau kesatuan. Pada pertama kali Google Analytics diperkenalkan, setiap report untuk pertama kalinya pada Google Analytics, setiap report pada Google Analytics 4 Properties menggunakan semua pengenal yang tersedia, tidak seperti di Universal Analytics Properties. Semua report hanya bisa menggunakan device ID. Dengan Google Analytics 4 Properties, Anda dapat jawab pertanyaan seperti berapa total unique users yang Anda punyai, tidak terlepas dari platform apa yang mereka gunakan, berapa jumlah conversion yang terjadi di aplikasi dan juga website pada minggu terakhir, dan platform mana yang berkontribusi paling banyak pada conversion ini. Anda juga dapat lebih dalam mengenal efektif dari marketing campaigns terhadap platform-platform yang lain. Sebagai contoh, Anda bisa melihat berapa user yang memulai aplikasi, kemudian yang mengunjungi website dan juga membuat penjualan. Kunci dari ini adalah dengan Google Analytics 4 Properties sangat mudah untuk menciptakan audiens baru dan juga lebih banyak opsi ketika mendefinisikan dan juga mengsegmentasi audiens. Pada Google Analytics 4 Properties juga mengkoleksi dan juga menyimpan interaksi user dengan bisnis sebagai events daripada sebuah session. Ini mengizinkan analytics untuk lebih fleksibel dan juga lebih terskala, dan itu menunjukkan lebih bisa melakukan banyak operasi kalkulasi yang tercustom atau terancang ya, dan juga lebih cepat. Kemudian Google Analytics 4 Properties ini mengkombinasikan penggunaan dari beberapa user identity space, artinya pengenalnya lebih banyak. Kemudian ini memberikan lebih banyak wawasan kepada user journey ya. Kemudian dengan lebih kokoh pada cross device dan cross platform data, dan reportingnya juga merefleksikan user yang tidak terduplikasi. Untuk resource, kalian bisa ada di Event Hub Center, kemudian ini ada link-link untuk resource-nya. Kemudian kita jawab pertanyaan di sini. So, what you know? Apa yang kalian ketahui? Jawab pertanyaan di bawah ini secara benar untuk menyelesaikan modul ini. Oke. Di mana yang bawah ini tidak benar mengenai Google Analytics 4 Properties? Kita jawab dulu. Nah, ini session based bukan ya, karena ini dimiliki oleh Universal Analytics. Kemudian kamu bisa membuat audience baru dan kamu lebih punya banyak option. Nah, ini dia. Kemudian multiple ruang identitas yang beragam bisa memberikan wawasan lebih baik kepada user journey. Ya, ini bisa juga. Ini bisa. Dan ini select the best answer. Jadi pilih jalan yang paling bagus. Ini eksplorasi funnel, eksplorasi yang freeform, artinya bisa tercustom, yang bisa memberikan wawasan lebih bagus dan juga bisa sebagai perantara dari data. Kayaknya sih ini ya, yang ini. Aku mau pilih yang ini deh, sampai ini. Not quite. Oke. Berarti yang ini antara ini. Riset dulu, bisa pilih yang ini. Yang tidak benar, ampun deh, saya
Saya terkecoh ya di sini yang tidak benar, berarti yang ini dong ya. Yang ini pasti. Ya, karena apa? Benar karena itu berdasarkan event based data, bukan session based data. Jadi data itu berdasarkan event based yang terkoleksi menjadikan analisa lebih fleksibel dan juga lebih terukur, lebih terskala dan untuk menghasilkan perform yang lebih terkalkulasi dan juga lebih cepat. Kemudian beragam ruang identitas yang bisa digunakan untuk mendapatkan wawasan lebih baik kepada user journey dan tidak terduplikasi. Kemudian funnels yang lebih tercustom, tempat analisis dan juga eksplorasi yang bisa menolong Anda untuk menemukan wawasan dan juga bisa menjadikan perantara dari data dan bisa menciptakan audiens baru dan juga lebih banyak opsi ketika mendefinisikan dan juga mensegmentasi audiens. Oke, kita sudah finish dari course ini. Oke, thank you for watching.